Saya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ibu cek hadir dulu ya. Yang bos. Ibu. Kalau nggak apa. Reza Valensa, Ibu. Faiza Imani, Ibu. Rizka Sukma, Tidak hadir. kenapa tidak hadir? Tidak ada kurang. Salah mungkin kalau nggak apa. Elia Firdausah, Hadir Ibu. Ramadhani Rizki, baik, pertemuan kali ini ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belum. Belum ya? Ibu belum bilang kalau soalnya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, boleh satu orang untuk mengapresiasi pertemuan minggu lalu. Ibu. Ya, silakan ya Lia. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks negosiasi, yaitu negosiasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan satu sama lain itu. Dan ada lagi yang ingin mengapresiasi? Cukup? Baik. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Ada yang tahu nggak pengertian kritik itu apa? Penilaian itu nilai terhadap sesuatu. Iya, benar sekali. Jadi pengertian kritik sosial itu adalah bentuk tanggapan terhadap suatu isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, biasanya isu sosial ini, kritik sosial ini bisa disampaikan melalui media online, terus pidato atau tulisan juga bisa. Lalu akurasi kritik sosial. Dalam menyampaikan kritik sosial, mengapa harus akurat? Itu karena apa yang kritik yang kita sampaikan itu sejauh mana berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Maka dari itu kritik sosial yang akurat ini harus berdasarkan pada bukti yang valid. Lalu selanjutnya ada tujuan kritik sosial. Reza, bisa tolong dibacakan? Tujuan kritik sosial. Yang pertama, membangun kesadaran masyarakat akan permasalahan sosial. Yang kedua, mendorong perubahan sosial yang baik. Tiga, mengawasi kekuasaan kebijakan publik agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat. Empat, memberikan solusi atau saran terhadap isu yang diangkat. Ya. Nah, tujuan kritik sosial ini ada 4 ya. Yang pertama, membangun kesadaran masyarakat. Dan sekali dengan adanya kritik sosial ini diharapkan masyarakat ini akan terbuka, makanya terbuka tingkahnya akan isu-isu sosial terjadi di masyarakat agar mereka tidak acuh pada permasalahan yang sudah terjadi di sekitarnya. Lalu yang kedua, mendorong perubahan sosial yang baik. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Dalam kritik yang tadi disampaikan itu harapannya bisa memberikan perubahan sosial yang lebih baik buat kedepannya. Ya, benar sekali. Yang ketiga, mengawasi kekuasaan atau kebijakan publik agar tidak menyimpang. Kritik sosial ini juga diharapkan agar pejabat negeri kita, kebijakan publik ini agar tidak menyimpang dari yang seharusnya. Lalu yang keempat, memberikan solusi atau saran terhadap isu yang diangkat. Jelas sekali ya, kritik sosial ini pasti tujuannya adalah untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Gitu. Lalu selanjutnya ada ciri kritik sosial. Faiza, bisa tolong dibacakan? Ciri kritik sosial yang pertama yaitu berbasis fakta, yang kedua konstruktif, yang ketiga bersifat etis, yang keempat relevan, dan yang kelima tepat sasaran. Ya. Ciri kritik sosial itu ada 5. Yang pertama berbasis fakta. Nah, dalam mengkritik, itu kita harus berlandaskan pada data dan fakta yang objektif, tidak berdasarkan opini saja. Lalu yang kedua konstruktif. Ada yang tahu nggak arti konstruktif itu apa? Belum ya. Nah, maksudnya adalah dalam
konteks permasalahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Tidak boleh menyimpang dari apa yang sedang terjadi. Lalu selanjutnya tepat sasaran. Ada yang tahu nggak tepat sasaran itu apa? Tepat tujuan pada saat. Ya, benar sekali. Maksud dari tepat sasaran ini adalah dalam diri kita harus tahu siapa yang akan kita tunjukkan untuk kritik ini. Mengapa akurasi kritik sosial itu penting? Ada yang tahu? Ya, terus Meningkatkan kualitas diskusi publik Ibu. adanya? Iya, benar. Mengapa akurasi kritik sosial ini penting? Yang pertama, menghindari misinformasi. Ditakutkan dalam kritik ini jika kita tidak berdasarkan data dan fakta yang objektif, itu ditakutkan masyarakat akan memiliki perspektif yang salah terhadap isu yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas diskusi publik. Nah, dalam kritik sosial ini juga penting karena untuk meningkatkan kualitas dalam diskusi publik ini. Lalu yang ketiga, dalam keputusan yang tepat. Nah, dalam kritik ini diharapkan akan membuahkan hasil yaitu berupa solusi, yaitu memecahkan permasalahan yang ada. Nah, materi kita sampai di sini saja. Adakah yang ditanyakan? Atau cukup? Baik. Ibu ada latihan. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok kuliah. Ibu sudah bagi 2 kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk memberikan kritik dan juga saran terhadap permasalahan yang terjadi di layar ini. Silakan Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Ada yang sudah? Sudah? Sudah. Oke. Boleh mau siapa dulu yang ingin maju? Menjelaskan kritik dan sarannya. Boleh silakan kelompok pertama ya? Ya. Oke, boleh silakan. Ya. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik yang ada di dalam materi ini. Di sini topiknya yang pertama
strategis yang dimiliki oleh para pencari kerja. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya peluang kerja yang tersedia terutama di daerah-daerah terpencil. Kritik sosial yang sudah kita diskusikan yaitu pertama khususnya untuk para pencari kerja ya. Para pencari kerja ini sebenarnya sebelum mereka melamar di sebuah pekerjaan, mereka harus melatih skill bekerja mereka dulu. Gitu. Lanjutkan sampai kedua. Kemudian titik yang kedua yaitu seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tempat berdirinya itu menghentikan lulusan yang ada di daerah tersebut, tidak mengutamakan lulusan-lulusan dari daerah lain. Contohnya di Lampung itu harusnya mengutamakan lulusan dari daerah Lampung, tidak mengutamakan dari lulusan dari Pulau Jawa ataupun dari Pulau Bali. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 adakah yang ditanggapi atau menambahkan? Jadi kami setuju Ibu karena harusnya lebih fokus ke daerah masing-masing, bukan menerima dari daerah lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Jadi untuk kelompok 2 silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung saja Ibu. Ya, silakan. Jadi terkait dengan tentang data yang angka pengangguran di generasi muda meningkat, kritik dari kelompok kami yaitu harusnya perusahaan itu menerima orang-orang yang baru lulus dari berbagai graduate gitu. Jadi karena kebanyakan dari perusahaan sendiri itu mengharuskan bisa masuk ke perusahaan tersebut dengan kualifikasi khusus. Padahal orang-orang yang baru lulus juga perlu pengalaman, perlu magang juga di situ. Tapi perusahaan seringkali mengabaikan hal tersebut dulu. Jadi sarannya Jadi sarannya perusahaan membuka lowongan kerja untuk fresh graduate dan untuk kualifikasi pekerja yang dibutuhkan jangan terlalu tinggi. Kalau perlu perusahaan itu menyediakan semacam workshop untuk calon karyawannya membelajarkan apa aja kualifikasi yang perlu sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang sesuai dan ya baik, terima kasih ya. Untuk kelompok 1 ada yang ditanggapi dari kelompok 2? Cukup. Oke, terima kasih ya. Tangan dulu dong. Silakan kembali Ibu. Ya baik. Dirasa materi hari ini cukup ya. Adakah yang ingin merefleksikan materi kita pada hari ini? Silakan. Siapa? jadi Ini prosesnya adalah proses itu adalah bentuk evaluasi atau tanggapan terhadap situasi sosial yang dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma atau kepentingan masyarakat. Terus selanjutnya evaluasi dalam kritik sosial itu adalah sejauh mana kritik yang disampaikan sesuai dengan fakta, data, dan realitas yang ada. Iya. Dan ada lagi yang ingin merefleksikan, Faizal? Sudah Bu sama Karena cukup ya. Cukup. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita tidak ada tugas dulu ya. Jadi Ibu coba hari ini. boleh ditanya. Silakan. Untuk materi berikutnya kira-kira kita akan belajar apa ya? Soalnya biar kita bisa belajar sebelum bekerja. Bagus ya Pak Ika. Belajar dulu sebelum sekolah. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang cerpen ya, cerita pendek. Jadi belajar dulu ya sebelum masuk kelas. Baik Bu. Baik. Ibu, oh iya salah. Harus punya cerpen nggak betul Besok tentang cerpen. Untuk minggu depan belum bawa dulu ya, mungkin minggu depan. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Bye.